Ada kan? Di sini nggak ada khilafah, nggak ada Pancasila, nggak ada ideologi lain-lain. Di sini ada penindasan. Jadi jangan sampai kita mau di bodoh-bodoh sama manusia kayak gini. Kita udah punya khilafah Pancasila. Nah, yang ketiga, ada yang mengatakan ini orang yang anti P2PC ini kan orang-orang yang anti Cina. Ya saya anti Cina yang sejenis aguan. Cina lain tidak? Cina lain enggak? Ya. Enggak, kita enggak orang Cina atau orang Cina sejenis aguan. Ya kalau sejenis aguan itu diantaranya Alian Napi, ya, Engcun. Itu mah musuh kita. Kalau ada yang lain-lain musuh kita. Kalau sejenis itu. Kalau yang lain enggak ada urusan. Karena itu pada kesempatan ini juga, kalau nanti ini bersebar, saya mengharapkan saudara teman dari etnis Tionghoa yang baik-baik itu ingatkan aguan. Kalau rakyat Banten nanti ngamuk, enggak, yang terlihat belum tentu cuman si Aguan doang, orang lain yang mirip Aguan disapu juga sama rakyat. Kayak kasus 98, ya kan? Jadi saya pada kesempatan juga minta teman-teman saudara dari etnis Tionghoa yang baik-baik kayak kita gini, ya, yang tidak berteman sama Aguan, ingatkan manusia atau orang Cina sejenis Aguan ini, sejenis Aguan ini, supaya kalau Aguan tetap merajalela dari rakyat ngamuk, kita nggak tahu. Ingat aja lah, dulu yang kianat waktu anak-anak biduh, yang durhaka itu kan anak-anak biduh aja itu kan, tapi yang baik-baik itu disapu semua sama Allah kan, dibanjirin semua ya. Ya sama, kita juga kalau terjadi sesuatu hal kita juga kena juga. Inilah bagian untuk menghindari kutukan atau apa itu, ajab seperti itu gitu. Itu yang perlu saya sampaikan. Kita harus berjuang. Kita udah lihat yang namanya orang-orang yang kita pilih khianat sama kita. Khianat sama kita. Dan pada kesempatan ini juga saya katakan, kita enggak, kan ada yang mengatakan ini orang yang benci Cina. Iya, saya benci orang Cina yang kayak si Aguan itu, rakus, licik. Yang lain enggak. Dia sampaikan tolong sama teman-teman. Ini udah dikembangkan, betul kan? Berita itu kan sudah bersebar kan? Nah, ini saya sampaikan gitu. Saya sampaikan. Tidak, yang lain-lain enggak, kita enggak ada urusan. Buktinya Chandra mau jadi korban ya. Oh, ya. Di situ juga saya tahu ada 5 atau 6 orang kena selain Cari Chandra yang jadi korban si Aguan rakus ini. Yang Cina juga ya. Yang Cina juga. Nah, jadi mohon teman-teman, kita di sini ini kan tokoh nih, sampaikan informasi ini. Jangan termakan dengan sama berita-berita basar mereka. Bahkan ada yang kiai haji ustadz jadi buzzer. Siapa? Saya Tagil. Dibilang itu tanah terlantar. Mana ada tanah terlantar di sana? Coba tanya Pak Sultan tuh, Wakil Sultan. Semua dikelola oleh rakyat. Kalau nggak sawah, tambak, ya mungkin perumahan. Dibilang tanah terlantar. Di padang pasir sana mungkin ada yang dilihat saya Dagil tanah terlantar. Nah ini banyak sekali orang-orang kayak gini. Kita jangan termakan. Mudah-mudahan setelah ini rakyat bersatu. Kalau mereka masih macam-macam kita lawan. Siap. Apalagi cuma preman-preman tuh, pendatang di kampung orang bikin kacau. Saya udah berapa kali ngomong itu sama masyarakat. Itu pendatang itu kalau ngerusak kampung kau itu ngamuk sih kampung orang. Ini kampung kau sendiri kok takut, saya bilang gitu. Ya ini lah, saya itu dulu. Pikir saya ini nanti kalau berhasil, ya kita harus berhasil. Setelah ini berhasil, baru kita lanjutkan, kita selesaikan apa yang disampaikan Pak Slamet tadi. Penataan sistem bernegara yang kacau balau. Ya, ini dulu untuk rakyat Banten ini dulu. Ini selesai, baru yang disampaikan oleh Pak Slamet kita beresin. Sistem sekarang yang amburadul, kacau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dimengerti. Mohon maaf kalau omongan saya keras. Saya orang angkatan darat, biasa di pasukan ngomong keras-keras gitu kan. Tapi maksud saya tidak keras gitu loh. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur etik netes tek, ya
pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja, udah selesai. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu perjuangan Pak Khalid dan masyarakat Banten kini mendapat dukungan besar. Turunnya Maijen TNI Purnawirawan Sunarko menjadi sinyal kuat bahwa ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan latar belakangnya sebagai mantan Danjen Kopassus, peringatannya kepada penguasa PIK 2 jelas bukan sekedar kata-kata biasa. Ini adalah pesan tegas bahwa rakyat tidak boleh dijalimi dan kebenaran harus diperjuangkan sampai akhir. Kini masyarakat menunggu bagaimana respon dari pihak-pihak terkait. Akankah penguasa PIK 2 menghentikan tindakan yang dianggap merugikan warga, ataukah konflik ini justru akan semakin besar? Yang pasti perjuangan ini belum selesai. Kita semua punya peran untuk terus mengawal kasus ini agar keadilan benar-benar ditegakkan. Oke pemirsa, sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.